warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kakak-kakak. Baik, pada pagi hari ini kita akan membuka acara Isengarium. Di sini sudah ada bintang tamu kita, artis kita hari ini, ada Bang Abi. Pagi. Akan sharing tentang leaders are readers. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah di kursi masing-masing nih, dikencengin headsetnya karena hari ini kita akan mendapatkan sharing yang tentunya sangat berdaging ya dari Bang Abi. Oleh karena itu, Bang Abi untuk topik hari ini, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan kakak-kakak, tepuk tangan virtual. Oke, Oke. silakan Bang Abi. Sip. Nah, kawan-kawan semua, kenapa penting menjadi membaca ya, walaupun sebenarnya agak dilema bercerita tentang ini karena kemarin sempat Pak Nugi bilang, lo jangan book smart tapi harus street smart. Nah, itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Artinya jangan jangan banyak teori tapi harus banyak eksekusi. Nah, itu maksudnya si Bapak. Jadi kawan-kawan hari ini gua ngajarin bagaimana membaca lebih cepat gitu. Ini tadi yang Jinan bilang kakak-kakak semua, namaku Abdi Januar Putra, tapi biasa dipanggil Abi. Jadi masuk ke Telkomsel itu di 2 Juni 2006, berarti bukan 18 tahun, ini belum diganti berarti ya. Berarti 2006 udah 19 tahun di Telkomsel. Dari mulai apa namanya ditempatkan di Aceh, kemudian dari Aceh ke Kabanjahe, kemudian ke Medan, Bengkulu, Sumbaksel atau di Palembang, kemudian balik lagi ke Sumatera, ke Hakyu, ke Jabar, ke BSD, baru ke terakhir di Eastern. Nah, kakak-kakak semua, ini quotes yang lumayan menginspirasiku dari kecil ya. Jadi Harry S. Truman itu POTUS ke-33. Jadi dia bilang, and not every reader is a leader, but every leader must be a reader. Jadi nggak semua orang yang membaca itu leaders, tapi setiap leaders itu pasti dia membaca. Jadi ini kan kawan-kawan semua yang hadir di YouTube dan di Zoom ini kan pada pada calon leaders atau memang sudah leaders itu yang minimal-minimal kata Harry S. Truman, POTUS ke-33. Jadi kalau POTUS itu artinya President of the United States ya. Jadi President of the United States yang ketiga-tiga bilang setiap leaders itu dia itu membaca. Eh, Nah, ini yang menginspirasi dan kalau ditanya hobi Bang Abi apa? Ini mungkin Jinan dan kakak-kakak semua, gua hobinya agak norak dan to be honest, hobinya nggak. Kalau orang kan banyak hobi tuh lari gitu, pelari culture gitu kan. Hobinya apa gitu kan? Oh, hobinya menari gitu. Kalau gua membaca ini boring banget. Tapi memang iya dari kecil suka membaca. Kalau dilihat di sebelah kiri itu Goodreads-nya gua memang terjadi kegagalan di 2023 2024 karena gua tuh membacanya itu apa namanya? Kayaknya bukan kayaknya ya, di 2023 dan 2024 itu gagal. Kenapa? Karena target gua membaca itu satu minggu satu buku. Jadi targetnya 52 buku minimal dan 2023 itu hanya achieve di 34 buku. Nanti gua jelaskan kenapanya. Dan di 2024 itu hanya achieve 46 buku. Nah, sebaliknya dari 2015 sampai 2022 itu sebenarnya achieve semua gitu. Bahkan kayak kawan-kawan lihat di paling bawah itu, dari target 52 buku di 2022 itu yang kebaca 63 buku. Kelihatan kan kerjanya nggak ada, kerjanya baca terus. Itu kenapa Pak Nugi sebel gitu ya. Jangan book smart tapi street smart ya. Dan memang orang-orang yang banyak baca buku kayak gua itu, gua udah bilang ke kakak-kakak manajer kemarin, yang pertama lu gagal mendengar. Jadi kalau lu bilang all ears ya bullshit lah. Gua susah banget mendengar. Makanya kenapa gua bilang sama Yuda sama Imam juga, bahwasannya gua untuk mendengar itu belajar gitu. Kalau everyone di sini itu mendengar gampang gitu ya. Kalau gua tuh
mendengarnya susah gitu. Makanya gue hampir 9 apa 10 tahun ini sudah belajar untuk mendengar. Sama juga, nah orang-orang membaca itu egonya besar banget gitu. Jadi seakan-akan dia sok tahu semua gitu. Walaupun sebenarnya tahu, tapi yang paling nyebelin dari orang banyak buku adalah suka motong. It happens to me dan gua pernah dijauhin teman-teman gua karena asal ngomong sok tahu dan suka motong. Even gua bener itu nggak apa ya nggak nyampe lah ya untuk di pergaulan lo akan dijauhi karena lo akan jadi orang yang menjijikkan ketika lo motong orang dan coba-coba membenarin orang lain. Nggak penting banget. Intinya gue sangat aware dengan ego gue karena gue membaca banyak banget berlebihan. Nah, balik lagi kakak-kakak semua, ini ada kuis ya. Kita baca dulu bahwasannya sebelum kita ke intinya leaders are readers. Cuman gue bingung nih kalau kuis ini gimana gimana untuk ininya Jinan untuk menjawabnya. Karena gue ada kuis sebelum kita sharing leaders are readers ini gimana kira-kira Jinan? Nanti konsepnya ini pertanyaan kah? Cepet-cepetan jawab Pertanyaan. atau gimana? Pertanyaan nanti apa diketik aja bisa diketik gimana itu bisa di komentar. Oh, bisa Bang Abi. Nanti di sini setelah kakak Kak Eastern menjawab di kolom YouTube, nanti akan disampaikan ceritanya siapa yang pertama menjawab gitu ya Bang Abi. Oke, oke. Jadi nanti dilihat aja siapa yang menjawab paling cepat lah ya. Jadi Yes. kawan-kawan semua, jadi sebelum gua sharing, yang pasti ini ada scramble letters quiz. Ya, jadi gua kasih pemanasan dua. Ya, nanti apa relate-nya dengan membaca cepat, Bang Abi? Apa ngaruhnya dengan kita supaya bisa membaca cepat? Nah, ini sebenarnya ada ngaruhnya. Kawan-kawan siap-siap ya. Jadi akan ada huruf acak, gua akan kasih hurufnya, kemudian huruf kedua, kemudian nanti dikasih clue-nya, kemudian lu bisa jawab. Tapi kalau di huruf kedua lu bisa jawab, silakan dijawab. Oke, siap-siap. Jadi gua akan next kan itu dalam waktu 3 detik ya. Ya, 3-4 detik lah. Kakak-kakak ini ada huruf, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Ini hurufnya huruf apa gitu ya. Gua hitung, lo tebak aja di kolom komentar. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Udah ada yang menjawab? Nggak kelihatan ya, karena udah ada ya. Mantap ya, hampir benar. Tapi kalau gua kasih clue ini, lu akan menjawab apa? Oh, mantap. Bantam, oke, udah menjawab semua nih ya. Nah, ini yang benar adalah Batman karena dia clue-nya Robin's friend. Oke, udah lumayan banyak nih ada Febrian Ayu, Fada, Deki, Ngakan Yuda, Bantam, Bantam bah, Batam kali ini, ha. Muhammad Yasin, Wakakaka, salah ketik. Oke, next ya pertanyaan semakin memanas kawan-kawan semua, silakan. Fratsa, ini gua hitung sampai 3 detik. Satu. Ini apa kata-katanya apa nih? Lu nggak tahu pasti kan? 1, 2, 3. Oke, sekarang kata-kata yang kedua. Kapital. Apa kapital ini? Oke, dan gua kasih clue-nya. Clue-nya adalah aplikasi untuk menghitung aktivitas. Oke, bener nih. Papikan CS, Galuh, Frastianto, Dimas, Sagita Veronica, Tio. Wah, udah bener-bener. Jadi jawabannya adalah Strava. Nah, gue akan kasih 100.000 untuk dua apa tiga pemenang ya. Nanti Jinan tolong catat ini siapa yang menang. Artinya gue akan kasih scramble word juga dengan metode yang sama. Dengan metode yang sama lu tebak ya. Kalau gue kasih satu kata di pertama, kemudian kata kedua lu bisa nebak, silakan nebak yang paling cepat nih guys. Nah, kata yang pertama adalah ini. Gue hitung 1, 2, gas ya gas. 3, oke gua kasih kata yang kedua. 1, 2, 3, 4. Belum ada yang menjawab. One of our cluster. Wah, Deki langsung menjawab sama Gita. Wow, Sukabumi, Sukabumi. Good point guys, you guess
Right banget. Ini tempat gua lagi live. Oke, yang dapat 100.000 siapa yang paling cepat? Kadeki. Oke, kita kasih satu lagi ya guys ya. Terus apa relate-nya sama leaders are readers dan relate-nya bagaimana membaca cepat. Next, ada XFLNTIE. Gua hitung satu, dua, tiga, empat. Agung Andara masa Strava loh. Ini kan udah hampir kuis ketiga loh. Masa baru Strava? Oke, kata yang kedua. Satu, dua, tiga, empat. Dan clue-nya adalah Stranger Things, Squid Games, Breaking Bad. Dan ya coba tebaklah. Yes, itu Fatur Rahman kok Netflix. Sejak kapan Netflix jadi Netflix loh. Oke, kawan-kawan. Pemenangnya siapa di wordingnya satu ini, Jinan? Kita. Wah, kayaknya dia di sebelahku nih kita. Kakak, kakak, kakak. Jawabannya adalah Netflix. Oke, tenang, tenang. Sukabumi. Loh, ini kok jawab Sukabumi ini pasti Yayo nih telat 4 menit kayaknya ini live-nya. Ah, telat ganti screen ini. Yuda. Oke, ya ya gua setuju sama Papi Ken CS. Breaking Bad is so good ya. Breaking Bad itu series nilainya 9,8 apa 9,6 gitu ya. Series dengan IMDb tertinggi di dunia. Terbaik itu Breaking Bad. Nah, oke, delay live. Oh, ngakan delay live. Iya, memang Mas Yuda tuh pakai halo itunya, tetheringnya, jangan pakai kartu Indosat. Alah. Oke, terakhir satu lagi XBROLO. Ya, gua hitung satu, dua, tiga, empat. Next, RLOOBX. Apakah jawabannya? Dan kalau gua kasih satu clue-nya, clue-nya adalah various games developers berkumpul di sini. Yes. Yes, ini udah dijawab nih. Perlu ganti ke 17 nih kayaknya. Apa ini Yuda nih? Ganti 17 Oppo. Dan jawabannya adalah Roblox gitu. Jadi Mas Yayo masih jawab Netflix. Padahal udah Roblox loh ini Mas Yayo nih. Aduh, terlambat ini. Oke, itu terus pertanyaannya adalah ya jadi tiga tadi ya siapa Deki, terus Gita sama siapa satu lagi terakhir? Oh Sela ya, main Roblox juga ya. Jadi nanti gua kasih link aja 100.000 untuk Deki, Gita sama Sela. Nah, terus pertanyaannya kakak-kakak semua, kenapa sih penting? Kenapa penting banget memahami scramble word yang gua bilang tadi? Ini jawabannya kakak-kakak semua. Kalau lu pasti sering banget dengar kata ini gitu ya, yang namanya saccadic movement. Kalau lu belum pernah dengar kata ini, nggak apa-apa banget. Tapi pasti lu pernah ngelihat patternnya, apakah di TikTok, apakah di Reels. Jadi sebenarnya mata kita itu sudah didesain dengan yang namanya saccadic movement dan itu membaca huruf pertama dan huruf kedua. Itu kenapa ketika gua huruf pertama scramble banget gitu ya. Kalau gua bisa balik lagi nih ya. Huruf pertama itu XBROLO. Ya, ini scramble banget, tapi huruf kedua itu mostly lu bisa jawab karena RLOOBX-nya itu R di depan itu sudah benar, X di belakang itu sudah benar. Jadi kebanyakan itu lebih dari 50% akan bisa menjawabnya itu Roblox karena itu adalah saccadic movement yang lu miliki. Nah, kenapa gua masukin cara membaca cepat nomor satu itu adalah saccadic movement adalah bahwasannya lu harus pede. Setiap manusia secara psikologis itu menghafalkan pattern. Patternnya itu adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini, apakah lu bisa membaca paragraf ini gitu? Lu akan bisa baca gitu. Jadi kalau gua ya siapapun lu yang ada di live YouTube ini, lu akan bisa ini bacanya even though the words are scramble ya walaupun kata-katanya tuh di scramble gitu ya. Chances are that you can read this paragraph anyway. Jadi ya memang lu akan bisa punya kesempatan membaca paragraf ini. The order of the letters in each word is not very important. Nah, ini kalimat yang jadi
Jadi kenapa kita bisa membaca cepat itu karena urutan hurufnya itu nggak sangat penting gitu. Yang penting adalah huruf pertama dan huruf terakhirnya itu harus pas gitu kan. Jadi but the first and last letter must be in the right position. Kalau lu lihat di sini kan yang penting huruf pertama dan huruf terakhirnya saja. Singkatnya di poin satu ini kakak-kakak semua, lu harus pede bahwasanya lu sangat bisa membaca cepat karena lu punya yang namanya saccadic movement. Nah, kalau sudah punya saccadic movement, biasanya lu tinggal recognize patternnya supaya masuk cerebellum otak otak kawan-kawan semua. Risna dan Rina bisa baca tapi nggak tahu artinya. Gua juga bisa baca tapi nggak tahu artinya sebenarnya, Rin. Nah, itu yang pertama. Jadi saccadic movement ya relate sama kuisnya kita tadi ya. Even lu nggak perlu membaca semua kata ya, semua hurufnya. Lu baca huruf pertama dan huruf terakhir. Yang kedua, cara membaca cepat adalah lu berhenti untuk inner monolog. Jadi lu nggak lagi anak kecil gitu. Jadi lu membaca dengan hatimu bukan dengan mulutmu ya. Dengan mulutmu tuh gini kan. Kalau kita baca itu ya, pada suatu hari pangeran menolong Tuan Putri, dia membawa kuda putih. Nah, lu baca gitu, padahal lu nggak usah dibacakan gitu, karena ada jeda antara hati lu membacakannya, baru lu memahaminya. Nah, pengalaman di aku, kalau baca buku bahasa Indonesia itu aku tidak lagi inner monolognya nggak ada lagi gitu, karena itu udah gua hilangkan lah ya. Tapi kalau bahasa Inggris, gue memang harus inner monolog, gue harus baca memang di inner monologkan gitu kan. Once upon a time gitu ya, a princess gitu. Jadi gue di kepala gue tuh harus gue bacakan, baru gue paham. Karena bukan native language gue. Tapi kalau kalau novel kayak Andrea Hirata atau Terelie gitu, itu gue nggak perlu lagi ngomong gitu. Karena walaupun ngomong di dalam hati tapi gue nggak ngomong lagi tinggal dibaca aja tapi kalau bahasa Inggris itu biasanya gue bacakan makanya agak lama dan karena gue harus mengartikannya gitu ya jadi itu poin nomor dua untuk membaca cepat lo berhenti untuk inner monolog. Nah, poin ketiga ini sama kayak kawan-kawan dulu mengaji ya, mengaji kemudian kawan-kawan kalau kalau ada perhatikan ya sadar nggak sadar kawan-kawan semua, ketika membaca cepat ya, membaca cepat tuh maksudnya lu pengen baca satu buku tuh ya atau report gitu misalnya yang udah diprintkan lu pakai tangan lu gitu. Nah, kalau satu tangan ada dua tangan atau tiga tangan itu bedanya apa Bang Abi? Kalau satu tangan dia lompatannya satu-satu tangan gitu. Kalau dua tangan, sorry, dua jari itu lompatannya dua-dua huruf. Kadang-kadang ada yang pengen cepat kalau lu perhatikan di sekitar lu gitu ya, temen lu atau dosen lu atau bos lu atau tim lu gitu, pakai tiga jari dia, tiga jari berarti lompatannya tiga-tiga jari. Jadi menunjukkan huruf angkanya itu per tiga jari gitu. Kalau gua biasa pakai dua jari aja kalau mau cepat gitu. Memang bukan bukan braille, tapi kita perlu meletakkan jari kita. Ini gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita tidak membaca paragraf yang sama gitu. Jadi pakai dua jari gitu. Jadi kita tidak membaca paragraf yang sama dan tetap fokus. Tidak perlu matanya mencari-cari mana nih halaman mana nih. Bukan halaman ya, paragraf mana yang gua udah baca, baris mana yang gua udah baca. Jadi yes, you need to put your finger to avoid read the same line or the same paragraphs. Nah, keempat ini yang kemarin ditanya sama Mas Yuda. Jadi untuk poin keempat kakak-kakak, jadi ada dua hal. Jadi terkait membaca itu sebenarnya ya Yuda kemarin nanya, Bang, gua ada beli buku, banyak beli buku tapi nggak banyak yang kebaca. Nah, gua coba tanya juga, kenapa? Ternyata Yuda sama seperti jutaan orang lainnya ya itu membacanya salah gitu ya. Yang pertama adalah kalau lu nggak suka ya itu nggak usah dibaca ya. Gimana maksudnya Bang Abi? Maksudnya gini, Yuda beli ada 4 buku ya. Jadi 4 buku dia baru baca buku pertama gitu kan. Nah buku pertama itu dia membacanya itu karena ada beberapa daftar isi yang harus dia baca gitu kan. Dia baca satu bab.
kemudian 2 bab, kok kayaknya nggak enak nih. Tapi dia memaksa harus menghabiskan buku itu gitu. Nah ini yang salah gitu. Makanya gue bilang kemarin sama Yuda, kesalahan banyak orang ketika membeli buku dan ketika dia baca dia nggak suka, itu dia maksa harus dibacanya semua. Enggak gitu. Kalau lu nggak suka bukunya letakkan, baca buku yang selanjutnya gitu. Terus Yuda lah kan udah dibeli bang. Nah makanya gua bilang gini sama Yuda kemarin, ketika lu beli gorengan misalnya, lu tahu nih lu paling cuma makan 2 atau 3, tapi lu belinya 8 atau 10 gitu. Lu harus baca semuanya, sorry, lu harus makan semuanya kan kagak gitu. Ya sisanya lu taruh di kulkas, kapan-kapan lu makan kan gitu. Ya sama kayak baca buku. Paragraf pertama lu masih mau baca, paragraf kedua lu kayaknya udah bosen banget nih ya. Ya sudah lu letakkan aja, pilih buku yang lain gitu. Sama kayak lu beli risol, beli gorengan ada risol, ada bakwan, ada tahu, ada tempe. Ketika lu makan bakwan, lu kayaknya nih harus dihabiskan semua. Ya kagak lah. Lu coba bakwannya satu, risolnya satu, udah kenyang mau makan tahu lu malas ya udah simpen aja gitu. Jadi nggak usah beban kali, itu bukan Al-Quran juga atau bukan kitab suci harus lu baca semuanya gitu. Kalau kitab suci iya gitu. Kalau lo bosan, bukunya lo letakkan, eh, baca buku yang lain. Itu poin pertama. Jadi read what you love most. Di poin kedua, untuk read what you love most, yang sering salah orang adalah ketika baca buku, dia lihat daftar isi gitu ya, ada 10 chapter misalnya. Nah, 10 chapter ini orang bacanya runut gitu. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 sampai chapter 10. Nah, kemarin gue sharing bukan hanya ke Yuda ya, ke teman-teman di Keep Sharing juga gue bilang bahwasannya kalau lu baca, lihat dulu daftar isinya, mana yang menarik hati lu. Misalnya lu chapter 4 gitu. Gua lupa kemarin si Acin apa Galuh yang nanya tuh ya. Jadi Acin sama atau Galuh itu nanya, Bang kalau baca lompat-lompat nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa banget gitu, karena lu bukan anak sekolah gitu. Misalnya buku tentang Simon Simon Sinek, Start with Why gitu. Lu mau langsung baca ke chapter 9 Just Cause, atau kenapa Simon Sinek punya pemikiran Golden Circle, yang diambil banyak orang, why dulu baru kenapanya, kenapanya dulu baru what-nya, baru how-nya gitu kan. Jadi nggak usah ke situ dulu pun nggak apa-apa gitu, langsung lompat ke 5, nanti kalau menarik ke 1, nanti kalau menarik habiskan. Kalau nggak menarik, tinggalkan, baca buku yang lain. Nah, seringnya orang-orang yang baca buku, para leaders ini bukunya bacanya runut gitu. Kayak dia lagi sekolah, kayak dia lagi kuliah, harus diselesaikan dari yang pertama sampai yang 10 runut gitu. Kalau gua enggak ya. Jadi kenapa tadi pertanyaan yang terjawab ya, kenapa Goodreads gua itu hanya 34 dari target 52? Karena ada beberapa buku yang baru 1 atau 2 chapter gua baca. Jadi enggak runut. Nah, nanti kalau gua lagi pengen bahas tentang misalnya kayak apa, Immanuel Kant gitu kan, bukunya agak rumit tuh ya, paling 1 chapter gua baca habis itu udah gitu. 6 chapter lainnya gua nggak teruskan. Nah itu nanti ketika udah selesai dan baru checklist dan di Goodreads. Nah poin gua adalah ketika lu baca buku ada 10 chapter, lu cuman mau baca 1 chapter aja, go on gitu, nggak usah feeling guilty berlebihan kayak Yuda. Nah, gue pernah ditanya itu waktu di Cirebon, sharing waktu di Jabar ya. Ada satu orang namanya Laras, dia baru beli buku gara-gara gua, dia mungkin terinspirasi beli buku. Ada beli 2 buku dia. Satu judulnya Filosofi Teras. Ya kalau yang lu udah pernah tahu itu yang nulis Henry Manampiring. Jadi Henry Manampiring itu menulis stoik dalam bahasa yang lumayan bagus kalau menurut gua. Kalau kawan-kawan pengen baca, pengen tidak insecure, lo harus baca Filosofi Teras atau Stoik. Kenapa disebut Filosofi Teras? Karena ketika para filosof-filosof zaman dulu itu sharing tentang filosofi, tentang kehidupan, tentang makna hidup itu di teras. Makanya disebut filosofi teras. Nah, Laras balik ke Laras lagi. Laras beli buku tuh Filosofi Teras Henry Manampiring sama Start with Why Simon Sinek.
Ketika gua tanya 2 minggu kemudian, gua datang lagi, gua tanya Laras sudah selesai membacanya? Ya bang, chapter stuck di chapter 1 kata dia. Nah terus, iya, kok kayaknya bahasanya membingungkan dan aku nggak ngerti-ngerti, kayaknya udah bosan bang, itulah malas aku baca buku. Nah ini masalah, lo kan ada buku satu lagi aku bilang kan, ada buku yang namanya Simon Sinek Start with Why. Iya, tapi ini aja belum habis bang. Nah itu salah pemikiran ya kawan-kawan semua. Kalau lu nggak suka, sama kayak beli gorengan lu makan, nggak suka lu taruh lagi, taruh kulkas saja. Kalau lu demen lu makan, kalau nggak ya sudah, biar aja di situ. Kalau kalau makanan bisa basi, kalau buku kan nggak bisa basi, gitu loh kawan-kawan semua. Nah, ingat ya di sini intinya kalau lu baca buku lu nggak suka tinggalkan beli yang lain atau baca yang lain. Lu beli buku hanya 1 atau 2 chapter atau lompat-lompat silakan aja nggak apa-apa. Lu baca 1 chapter atau 2 chapter kalau menarik lanjut kalau enggak ya udah berhenti nggak apa-apa karena lu kalau udah bekerja yang lu ambil sebagai leaders tuh poin-poinnya saja. Bahkan ada beberapa buku yang sebenarnya kawan-kawan semua itu udah lu pernah udah baca tapi yang nulis orang lain. Jadi nggak apa-apa banget di skip dan jangan merasa feeling guilty berlebihan. Nah, kemudian ini advice untuk kita semua ya. Jadi kalau bicara morning glory atau kalau tadi Bang Ben bilang pelari culture ada satu istilah yang namanya morning person. Nah, morning person ini sebenarnya dari Robin Sharma. Jadi Robin Sharma itu bilang kalau kalau Robin Sharma ini yang nggak tahu dia yang buat 5 AM Club. Jadi klub jam 5 pagi. Jadi Robin Sharma itu bilang gini, 20 menit untuk reflect atau merenungkan apa yang sudah kita buat baik atau apa yang mungkin salah menyinggung orang itu 20 menit refleksi. Jadi Robin Sharma ini membuat apa namanya framework 20 20 20. 20 menit pertama itu ada refleksi, 20 menit selanjutnya adalah membaca dan belajar. Kemudian 20 menit terakhir itu exercise. Nah, kemarin waktu sharing sama Pak HMS dia bilang ketika bicara 20 menit exercise ini kurang lebih harusnya minimalnya 1 jam. Nah ini sebenarnya frameworknya Pak, gue terangkan sama Pak MS, frameworknya ini framework yang apa namanya, framework yang minimal lah Pak, yang dilakukan semua orang setiap hari, aku bilang kayak gitu. Ya beda-beda waktunya nggak apa-apa, tapi biasanya 3 hal ini yang dilakukan semua leaders. Itu mungkin sejinan dan kakak-kakak semua. Jadi take aways-nya ada 4. Yang pertama lu harus pede banget ya karena lu harus nggak harus membaca semua kata, semua huruf. Harus lu baca huruf pertama dan huruf terakhir saja. Nah, artinya lu harus pede banget lu punya kemampuan namanya saccadic movement, huruf pertama dan huruf terakhir di scramble pun itu lu bisa baca. Nah, yang kedua stop inner monologue. Jadi tidak lagi baca gitu, kayak anak kecil. Pada suatu hari si Budi pergi ke kota. No, no, it's not like that. Read with your heart, not your mouth. Jadi readability-mu akan meningkat gitu. Kalau gua jelaskan tadi kalau membaca bahasa Indonesia novel itu gua nggak pakai inner monologue, tapi kalau bahasa Inggris gua biasanya pakai inner monologue karena harus ada gua inner monologue tuh karena harus diartikan gitu. Dan Inggris bukan native language-nya emak gua, jadi memang gua harus inner monologue. Nah, yang ketiga pakai jari ya. Jadi memang bukan huruf braille tapi 1 jari berarti lo lompatannya itu 1 kata. Kalau 2 jari berarti 2 kata. Biasanya kalau orang-orang yang cepat itu yang pengen cepet banget dia biasanya 3 atau 4 jarinya untuk ngelihat lompatan 4 kata gitu ya atau 3 kata. Dan yang terakhir yang keempat adalah baca yang lu suka aja. Kalau lu nggak suka ya nggak usah dibaca dan nggak usah beban. Lu udah beli 10 buku, lu suka bacanya 2, ya 2 aja lu baca gitu. Jadi jangan beban harus membaca. Itu mungkin kawan-kawan semua, terima kasih sudah mendengarkan ya. Silakan balik lagi mungkin ke Jihan, kakak-kakak semua. Intinya ini yang kita kita yang gua pahami untuk membaca cepat karena balik lagi leaders are readers gitu.
Oke, tepuk tangan kakak untuk Bang Abi. Terima kasih banyak Bang Abi. Sharing pagi ini langsung semangat nih Bang Abi di Jumat pagi ini. Nah, Bang Abi, kebetulan nih ada Ya, beberapa pertanyaan di chatbox. Tadi ada yang lucu nih Bang Abi, saya baca. apa Ada itu? dari Mbak Fitri, katanya, Bang, kalau saya terbiasa baca dari belakang dulu nggak apa-apa nggak? Terus kata Mas Galuh, baca dari belakang mah baca Quran ya Mbak Fitri. Nggak apa-apa banget ya. Jadi sebenarnya kalau baca dari belakang ya banyak orang kayak gua tuh ya. Kalau misalnya baca buku non fiksi gitu tentang leadership, manajemen itu gua biasanya baca belakangnya ya. Tapi kalau baca beli buku novel, gua baca belakangnya itu atau resumnya itu gua rasa it already spoil. Gitu. Gua tuh orangnya pengennya baca tuh mau dapatkan kejutannya apa gitu. Jadi gua males baca resensi males gua. Membaca plot Tapi kalau twistnya nanti Bang Abi di belakang. banyak plot twistnya. Jadi nanti ya kayak diarahkan gitu menurut gua ya. Karena kan buku yang sama dibaca orang yang berbeda, Jinan itu sebenarnya bisa bisa berbeda hayalannya atau imaji yang bukunya. Misalnya gini ya Jini, kita baca buku novel misalnya, pria itu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar ada tempat tidur. Nah, gua membayangkan tempat tidur mungkin tempat tidur rumah gua gitu ya, atau tempat tidur hotel gitu. Tapi kalau Jinan mungkin membayangkan tempat tidur yang fancy warna-warni. Nah, itu berbeda gitu. Kecuali si autornya autornya dia mendeskripsikan tempat tidur yang pensi dengan warna putih merah itu akan diarahkan. Tapi kalau dia hanya mendeskripsi ada tempat tidur satu, bantal satu, guling satu, gua dan Jinan akan berbeda membayangkan bantal, guling dan tempat tidurnya. Dan itu ya bagian yang paling menarik dari membaca sebuah fiksi atau non fiksi ya, atau fiksi lah ya. Kalau non fiksi biasanya di define-nya lebih lebih clear gitu Yes. Jina. Memang serunya baca gitu ya Bang Abi. Jadi kita dengan imajinasi masing-masing, preference Yo. masing-masing juga ya Bang Abi. Iya, benar-benar. Oke, jadi Bang Abi ini di chatbox sudah ada pertanyaan. Ini kayak dari Oke, bestinya silakan, Bang silakan. Abi nih. Dari Bang Acin. Jadi pertanyaannya adalah, izin bertanya Bang, kadang-kadang kita nggak bergerak baca karena bukan karena kita nggak baca, tapi karena nggak paham. Bagaimana Iya, sih iya. caranya agar yang kita baca langsung kita pahami, Bang? Gimana nih, Bang? Oke. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya gua baca buku itu juga kadang-kadang nggak paham gitu ya, nggak paham. Ada dua kendala ya ketika kita baca buku nggak paham. Yang pertama adalah kurang fokus, yang mana gua sering mengalaminya. Jadi kadang-kadang baca baca buku tentang leadership satu paragraf aja bisa gua ulangi 5 kali karena nggak gua paham. Setelah gua sadari, oh gua lagi nggak intuit gitu ya. Gua nggak lagi fokus di buku itu, gue lagi mikirin yang lain dan itu memang nggak bisa karena fokus kita terbagi biasanya yang harusnya dibaca satu paragraf itu sekali bisa 5-6 kali dan menurut gua ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Bang Acin baca gitu ya 2 halaman nggak paham diulang lagi kalau pengen ya nggak apa-apa juga. Atau fokus beneran habis subuh habis habis jalan lu baca oh langsung dapet ya nggak apa-apa juga gitu. Terus bagaimana supaya kita dapat paham itu? Ya intinya ya konsentrasi gitu. Cuman ya gue udah nyadari gue kadang-kadang orang yang nggak konsentrasi terlalu banyak berpikir tadi gue udah naruh handuk kotor belum ya? Oh gini. Padahal lagi baca ini. Oh tadi gue tuh Kak Tuti tadi ngirimkan target revenue broadband di mana ya? Nah itu yang buat distraksinya kuat banget. Atau loh kemarin kayaknya ada ini ya Ferry Irwandi di TikTok gue belum lihat nih gue buka TikTok jadi memang terdistraksi banget sih gitu. Oke, Iya, siap Bang Acin. Jadi tadi sebuah tips and trick dari Bang Abi. Nggak apa-apa dibaca berkali-kali dan juga tentunya lebih fokus nih supaya nantinya bisa lebih paham ya ke depannya Bang Abi. Oke, terima benar-benar. kasih Bang Acin. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Sultan Kerawang. Siapa nih? Yang katanya sih paling ganteng ya, sekerawang. Dari Mas Agung Andara. Katanya, Bang Abi, minta rekomendasi dong buku-buku mirip How to Steal Like an Artist by Austin Kleon. Bang Abi familiarkah dengan buku tersebut? Hmm. Ya jadi sebenarnya kalau
Austin Kleon itu kan yang ya yang jadi apa namanya? Yang jadi dua hal yang gue ambil dari tiga bukunya Austin Kleon itu ya. Yang pertama adalah kreativitas itu tidak harus orisinal. Nah, kalau bahasa Indonesianya lu kalau mau buat sesuatu, lu ambil aja dari orang orang lain, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dari Austin Kleon itu, kalau kalau yang gua ingat adalah apapun yang lu punya ide itu digambar. Kalau kawan-kawan pernah ikut Crazy Eight Ideas yang punya atau patennya Google itu, lu bisa pakai itu ya. Terus gambar saya jelek gitu. Ya nggak apa-apa, nggak harus bagus juga gambarnya. Yang penting gambar, oh gue punya ide program ini digambar, baru nanti di sharing, divisualisasikan gitu. Nah dengan itu lu jadi ingat ide lu apa, cara mendelivernya gimana itu lu bisa jadi ingat gitu. Itu Oke, akan. ini tadi ada komentar nih Bang dari Mas Febri. Di sini Mhm. katanya Mas Febri bilang bahwa saya tuh baru tahu kalau ternyata kita tempat kelahirannya sama di Binjai. Itu. Tapi Bintara Jaya, Bang. Oh kira di Dan Binjai beneran. ini gimmick nih Mas Febri. Nah, jadi Mm-mm. penasaran nih Bang, Mas Febri. Gimana sih ningkatin semangat untuk membaca begitu banyak buku dan tentunya menargetkannya. Kayak tadi Bang Abi bilang, dalam setahun, sorry, one week, one book ya, Bang Abi. Iya, Itu iya target yang benar. cukup berat sih, jujur, Bang Abi. Gimana nih Bang, cara meningkatkan semangat membaca buku sebanyak itu? Iya. Jadi poin pertama adalah ya ya sama kayak misalnya benjol gitu ya, lari pagi gitu ya, hobinya lari gitu. Sama mungkin kayak temen-temenku Niki ya, Niki tuh hobinya nanam bunga. Jadi agak aneh juga gitu ya ketika orang laki-laki biasanya hobinya laki lah, manly itu kan sepedaan, motoran. Nah, teman gue di Jabar namanya Niki Andika Idrus itu hobinya nanam bunga. Dan spesialisnya itu si Niki itu menanam adenium. Lu nggak tahu, lu googling lah. Dia sampai tahu menanam misalnya satu soil tanah digabungkan dikasih garam, NaCl gitu, gitu. Hal yang menurut gua kok aneh gitu hobinya gitu. Nah, ketika gua bilang hobi apa, lu apa bi? Hobi gua membaca. Oh lebih aneh hobi lu daripada hobi gua kata si Niki. Poinnya ketika lu punya hobi ya biasanya ya 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 kayak membaca easy banget karena hobi gua memang membaca. Terus apakah gue merasa bosan membaca banyak buku? Ya sering bosan gitu. Ya biasalah kalau kalau bosan ya ya nggak usah baca gitu. Ya biasa aja gitu bosan baca komik misalnya. Sempat di satu titik gue kayak di Jabar itu males banget bicara baca buku tentang leadership gitu. Karena menurut gue udah kebanyakan teori gitu. Tapi secara prakteknya leadershipnya gagal gitu. Jadi yang di Jabar itu hampir 2 tahun gue baca buku tentang psikologis. Menarik dan punya beberapa pemikiran yang mencerahkan gitu. Jadi gue tahu ada orang yang namanya Bukowski yang menginspirasi, ada juga Immanuel Kant, kemudian ada Nietzsche, kayak ada fans-fansnya ternyata. Nah, poinnya adalah ketika lu baca bosen baca ini baca banyak banget yang bisa lu baca. Kalau bosen juga baca komik. Kalau bosen juga ya nggak usah baca gitu. Jadi terus untuk orang-orang yang tidak membaca, ya gua sarani, lu hobinya apa gitu. Gua pernah ditanya Wahyudanto, Bang, gua kalau mau baca males banget gitu ya. Lu sukanya baca apa yuk? Kalau suka interest dia suka baca tentang musik. Nah, mulai lu baca tentang musik gitu. Jadi nggak usah dipaksa ketika Bang Abi, oh apa nama Yuda baca tentang leadership, lu maksa diri lu baca tentang leadership. Ya janganlah. Lu baca misalnya oh gue suka bacanya tentang buku puisi ya baca aja tentang buku puisi gitu. Poinnya bukan apa yang lu baca, poin gua adalah kebiasaan lu
membaca itu yang nanti tinggal ngisi kontennya. Nah, trivianya ketika gua ditanya keluar dari Jabar, kenapa sih Bang Abi nyuruh kita belajar gitu ya di LinkedIn Learning dan belajarnya kok nggak diarahkan? Enggak. Sama kayak HCM nanya gua lah. HCM tuh nanya ke gua ketika baru beli LinkedIn Learning di 2018 ya kalau nggak salah apa 19 gitu ya. Yang akhirnya beberapa orang hanya 100 orang kemudian di 2020 itu dibeli untuk semua karyawan LinkedIn Learning itu. LinkedIn Learning itu harganya 3.200.000 lah sebelum sebelum HCM beli gua udah beli duluan. Nah, jadi si ACM ini pengen LinkedIn Learning-nya ini relate nanti ke yang membaca. LinkedIn Learning-nya itu diarahkan, lu belajar Hadoop, lu belajar ini, belajar ini. Gua bilang jangan. 2 tahun pertama yang lu bilang ke karyawan itu adalah lu belajar aja gitu. Terus materinya bang gimana bang? Materinya terserah mereka aja. Gua bilang. Ada yang suka buat presentasi, ada yang suka bagaimana berbicara di depan seperti berbicara di forum TED Talk gitu ya. Jadi apapun itu, oke gitu ya Bang. Iya, karena sebenarnya yang kita cultivate, yang kita coba tanam, nanti kita akan tuai, itu adalah kebiasaan belajarnya. Baru nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun atau tahun ketiga, barulah ini lu belajar tentang customer service kan. Kalau kawan-kawan bisa lihat ya, ini lu belajar tentang security gitu. Karena habit membacanya, sorry, habit belajarnya itu sudah ditanamkan. Nah, sama juga kayak membaca, gue sarankan lu membaca apa aja yang lu suka gitu, jangan yang nggak lu suka gitu. Karena sebenarnya yang mau ditanamkan ke diri lu tuh adalah membacanya, membaca apa, membaca yang lu suka. Nanti tiba-tiba pada saat lu mau ngepush otak lu untuk membaca yang lain yang dibutuhkan, itu lebih easy gitu. Sama kayak yang gue bilang ke HCM terkait LinkedIn Learning. Nah, itu dia kawan-kawan semua. Jadi nggak apa-apa banget ketika lu membaca yang lu suka. Ini nggak sama kayak Bang Abi, ini nggak sama kayak Mas Yuda. Kok beda dengan bacaannya Bang Benjul? Nggak apa-apa, lu baca aja yang lu suka. Nanti ketika habitual membaca lu itu sudah terbentuk, lu tinggal ngisi kontennya pakai apa gitu. Kalau lu udah kayak teman-teman di Jabar itu dia udah terbiasa LinkedIn Learning tiba-tiba disuruh otaknya pengen oh gue pengen belajar nih tentang bagaimana delivery presentasi. Oh ya udah tinggal itu yang difokuskan karena habitual belajarnya itu udah dapet. Itu mungkin Jinan ada pertanyaan lagi? Baik, coba kita cek dulu di YouTube ya, Bang Abi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri lagi nih. Dan juga Mbak Kak Risma. Fitri. Kalau untuk Mbak Fitri tadi sebenarnya udah ada ya. Kalau pertanyaannya tadi, Bang Abi boleh tahu target baca Bang Abi berapa buku sebulan? lima Dan puluh dua buku. sebulan Bang Abi. Iya iya lebay kali memang aku ini. Yang one book a week ya Bang Abi. Yes. Targetnya sih gitu ya Bang Abi. Iya, gagal kemarin itu baru 36 tahun lalu. Walaupun ada beberapa tahun yang sukses ya Bang Abi mencapai target. Sukses. Alhamdulillah. Nah, di sini juga ada Iya. pertanyaan lagi nih Bang Abi dari Mbak Enak, Mbak Risna. Hmm. Bang, gimana sih caranya apa yang sudah kita baca bisa terus diingat di memori nih Bang? Nah, ini keren banget nih pertanyaannya nih. Ini mirip-mirip pertanyaan Yuda dan banyak orang lah ya. Gimana kalau kita baca buku itu supaya memorinya keingat. Nah, sebenarnya kalau untuk baca buku, tadi gue bilang lo baca itu runut gitu ya. Kalau kebiasaan Yuda tuh baca buku runut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai bab 10. Nah, yang gua bilang sama Yuda, perlukah lu baca semuanya? Nah, kalau iya nggak apa-apa. Pertanyaan kedua adalah, perlukah lu deliver semuanya ke tim lu atau ke atasan lu atau ke siapapun yang nanya? Jawabannya sudah pasti enggak. Karena ketika lu baca 10 chapter, ya orang lain akan boring, ngantuk. Nah, terus pertanyaan gimana mengingat apa apa yang kita baca? Nah, gua sampaikan ke kawan-kawan semua, apapun yang lu baca, apapun yang lu tonton, apapun yang lu dengar, supaya itu tetap ingat, itu di kepala kita harus para prase itu diulang lagi dan diniatkan untuk diceritakan ke orang lain. Ya, ini tadi yang nanya siapa nih?
Tadi si Mbak Risna. Risna. Jadi Mbak Risna dan kawan-kawan semua, gimana sih kita mengingat buku misalnya Start with Why gitu ya, Golden Circle-nya Simon Sinek. Kenapa gua bisa ingat gitu? Atau kenapa ketika Agung nanya tentang apa Austin Kleon curi lah kreativitas orang lain gitu kan, tentang original. Kenapa gua bisa ingat? Karena niat gua ketika baca buku itu bukan untuk gua. Jadi ketika gua baca buku ya kemarin Ray Dalio itu ya The New Changing Order gitu ya, bahwasannya Cina akan menggantikan Amerika. Sebelum Amerika ada Inggris, sebelum Inggris ada Belanda gitu. Makanya Gulden kemudian apa namanya mata uangnya kata Ray Dalio itu dari Gulden kemudian GBP ya, kemudian baru USD. Artinya sekarang nih sign-nya itu akan terjadi per 76 sampai 100 tahun itu yang memerintah dunia ini akan berubah karena Amerika sudah run out money, kemudian sudah ketinggalan teknologi gitu. Cina sudah pakai kata kalau dulu faster, cheaper, better gitu ya. Nah, itu Cina dapat semua muanya gitu. Jadi kalau kau hanya bisa ngambil tiga ya murah, aman, stable, kok bisa ngambil dua aja gitu ya. Murah dan stable tapi nggak aman. Atau misalnya murah dan stable, murah dan stable, sorry, aman dan stable biasanya nggak murah kalau mau murah. Tapi Cina bisa dia murah, aman, stable tuh dapat tiga tiga matriks yang selama ini jadi pemikiran semua negara gimana membuat produk itu dapat tiga dimensi. Nah poin gue kenapa gue bisa ceritakan tentang Ray Dalio, kenapa gue bisa dapat dapat insight Ray Dalio ini memprediksikan Cina akan rule the world gitu ya. Setelah Amerika, sebelum Amerika itu ada ada Inggris. Kemudian ada sebelum Inggris ada Belanda gitu yang mengatur dunia ini dan sekarang di 2030 sooner or later itu Cina. Nah, kenapa gue bisa menceritakan itu? Ya ini tadi pertanyaan dari Mbak Risna. Karena gua ketika membaca itu gua dengan niatan gua akan sharing nih ke Yuda, gua akan sharing nih ke Indra Gustamam, gua akan sharing nih ke Benny, ke Ganjang ya. Jadi ke semua manajer Bang Usman Tera, gua akan sharing nih ke tim Eastern nih gitu. Nah, memang memang agak gimana ya? Cuman gua agak kesentuh ego ketika Cak Nun bilang ketika lu membaca, ketika lu lihat artikel, baca buku, dapat ilmu, berhenti di lu, itu lu egois. Nah, makanya ketika lu pengen, kayak Risna bilang pengen apa yang lu baca bisa lu ingat gitu. Lu bacanya tuh niatannya bukan egois untuk dia sendiri, tapi Risna baca, oh gua akan ceritakan nih ke teman gua. Oh gua akan ceritakan ini ke bos gua. Oh gua akan ceritakan ini ke minimal eh, atasan lu lah, siapa gitu. Nah, singkatnya ketika ditanya, kenapa gua bisa ingat apa yang gua baca? Karena gua nggak egois. Karena gua setiap apa yang gua baca, even artikel cuma 2 halaman doang, itu gua langsung berpikir nih, besok jumpa Imam gua akan ceritakan. Besok gua jumpa Ganjang gua akan ceritakan ini. Besok gua akan ketika jumpa Galuh atau Deki atau Acin atau siapapun lu itu atau Tian gue akan ceritakan ini ke kalian. Atau jumpa GMSBP, gue akan ceritakan ini yang gue baca ini. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah otak-otak belakangmu itu nge-recall ya bahwasannya ini nggak hanya untuk gue nih, ini gue akan ceritakan lagi. Jadi kenapa ada kalimatnya lu belajar dengan cara mengajar. Nah itu poin yang sangat bagus banget. Ketika lu coba ngajarin orang, itu biasanya lu lebih inget daripada lu hanya belajar untuk diri lu sendiri aja. Mungkin itu jawabannya, Jinan. Ba- Baik, terima kasih Bang Abi. Terima kasih juga Mbak Risna pertanyaannya. Nah, kakak-kakak, ada pertanyaan lagi nih, agak banyak di Bang Abi. Tapi yang Ya, pertama, ya. ada pertanyaan dari Mas Hafiz. Bang Hafiz, Abi, izin bertanya, iya. bagaimana kita bisa memahami pola pikir si penulis dan cara membaca maksud dari suatu statement dari kalimat di buku yang terkadang bahasanya sulit dipahami nih Bang Abi? Oke, jadi sebenarnya penulis itu kan dia biasanya menulis satu atau dua buku ya. Jadi kalau kayak Austin Kleon ketika buku pertamanya itu Still Like an Artist gitu ya. Ya, ini bicara buku yang Agung beli yang
yang mungkin udah dibacanya lah ya. Dan itu mungkin buku satu-satunya selain Al-Quran yang nggak pernah disentuh di rumahnya. Nah, jadi sorry Gung, gua tahu karena kita sama Gung. Nah, jadi kenapa gua pertama baca Austin Kleon? Kenapa sih dia mencuri still like an art gitu ya, an artist gitu. Jadi gua nggak bisa pahami ternyata dia tidak mengharamkan namanya mencuri ide. Jadi dia bilang tuh mencuri itu mencuri itu ada dua gitu ya. Mencuri ide yang worth it sama mencuri ide yang tidak worth it gitu. Jadi yang dia sarankan mencuri nggak apa-apa, tapi mencuri ide lu yang worth it lah supaya lu jadi artis gitu. Jadi kayak Picasso gitu ya dengan kubisme lah ya, kubisme kotak-kotak gitu yang membingungkan. Ini apa? Kenapa bisa laku harganya 800 miliar gitu? Bingung juga kita ya. Mona Lisa gitu, kenapa harganya sampai 42 triliun dan ya GDP-nya kita 2 tahun apa 3 tahun gitu kan, anjir. Intinya adalah gue nggak paham nih Austin Kleon nih cara berpikirnya gimana. Tapi kalau buku keduanya gitu atau buku ketiganya gue mulai paham cara berpikirnya pengembangan dari still eh, like artis lah gitu ya. Ya memang memang kalau gue pribadi ya nggak masalah dia berpikirnya gimana karena itu kan sebenarnya tesis atau antitesis gitu ya. Proven atau apa anti anti antinya gitu ya. Proven atau unproven. Nah, gue nggak meter banget karena gue pikir ini semua itu adalah gagasan gitu. Gagasan dia berpikir, oh lu artis kalau lu mencuri ide yang worth it. Lu bukan artis, lu bego kalau mencuri ide yang jelek. Ngapain lu curi ide yang jelek gitu. Nah, artinya ya ya kita nggak bisa baca penulisnya itu mau kemana arahnya, tapi yang lu baca itu adalah gagasannya kemana gitu mungkin Jinan. Oke, baik Bang Abi. Nah, Bang Abi, terima kasih. Nah, ini ada dua pertanyaan lagi. Bagaimana apakah masih dibuka Q&A-nya Bang Abi? Mengingat waktunya sudah tinggal sedikit nih Bang Abi. Oh, ada satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Ini Belum mandi soalnya aku nih, baru olahraga. mau Diajak pulang ya Bang sama Bang Abi. Imam Benjol sama si Yuda. Baik, ini Bang Ya, Abi ada pertanyaan terakhir ya, Kakak, dari Mas Prastianto Tian. Bang, sempat ya. pernah tertarik dengan cara membaca manusia atau menyikapi manusia seperti ilmu DISC? Adakah buku Oh, yang ringan tentang dominan. itu, Bang? Mm-mm. Pertanyaannya apa? Jadi, si Mas Tian ini tertarik dengan cara membaca manusia atau menyikapi Oh, manusia oke, dengan oke. ilmu DISC. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi Kira-kira ada buku, rekomendasi buku nggak ya, Bang? iya, jadi kemarin ya, kalau DISC ini yang nggak tahu tuh ya dominance, influence, steadiness, sama compliance ya. Jadi seorang leaders itu nanti dilihat nih, kira-kira dia dominance-nya berapa persentage-nya, influence-nya berapa persentage-nya, kemudian steadiness-nya berapa, berapa persentage-nya sama kepatuhan atau compliance-nya berapa persentage-nya dan itu sudah ada hitung-hitungannya lah ya. Gua nggak gitu paham ngukur psikologisnya. Tapi kalau ditanya buku apa yang relate dengan itu gitu ya. Yang pasti buku psikologis itu banyak. Kalau lu ke Gramedia, lu lihat ke Gramedia itu kan ada dua box besar buku-buku terlaris gitu ya. Sebenarnya gue susah membedakan antara buku terlaris sama buku yang baru gitu ya. Karena mereka kadang acak adul juga setiap Gramedia beda-beda naruhnya. Nah, di situ yang paling laris ternyata buku-buku di Gramedia itu buku tentang psikologis gitu ya. Jadi itu banyak banget ya. Kalau gambaran gua ya dari pengalaman gua sebelum ke arah DIS, sebelum ke arah AIDA, sebelum ke arah apapun framework psikologisnya, yang paling penting adalah menguasai diri lu sendiri gitu. Kayak basa-basi gua ngomongnya, tapi memang eh, satu hal yang buat lu sering insecure, anxiety berlebihan, cemas gitu ya. Yang kadang nggak penting juga gitu. Kalau misalnya Jinan dan Tian gitu ya, oh gua punya masalah nih ya, lu kepikiran gitu ya. Oh, padahal sebenarnya masalah lu itu cuma separuh. Kalau ada 100% masalah satu bongkah kayak gini ya, ini sebenarnya kalau di slicing itu separuhnya itu kecemasan lu.
separuhnya baru beneran masa lalu gitu. Masalah kalian itu separuh doang, separuhnya lagi adalah kecemasanmu aja gitu. Wah, gua nggak bisa nih apa namanya buat program menaikkan SO misalnya. Waduh, gimana nih ya nanti kalau Bang Abi nanya, kalau nanti datang Kak Tuti, kalau Bang Beni nanya, kalau Bang Ganjang nanya, aduh gimana nih gue jawabnya. Kalau Mas Yuda kirim report, bullshit lu itu separuh itu kecemasan lu. Separuhnya adalah bagaimana menyelesaikan SO-nya gitu. Kayak gua cerita ke kawan-kawan manajer, semua orang tuh punya dua luka, ya lu harusnya bawa luka satu aja gitu. Jangan sampai dua gitu. Nah, balik ke dis tadi, setelah lu menguasai diri lu gitu, banyak buku bagaimana supaya tetap bahagia, yang mana lu nggak bisa, tetap bahagia tuh nggak bisa gitu. Artinya lu balik lagi bagaimana supaya lu menerima sikap bahagia dan tidak bahagia. Karena aneh aja kalau manusia itu bahagia terus lu di surga bukan di dunia kalau lu bahagia terus. Nah, bagaimana menyikapi insecure lu, kemudian rasa anxiety lu, bagaimana lu paham bahwasannya lu tidak harus bahagia terus gitu. Bagaimana kadang-kadang lu menjumpai kawan yang positif dan kawan yang negatif itu menjadi biasa saja, baru sebenarnya lu bisa menguasai kunci-kunci yang tadi. Bisa lu tahu diri lu, oh, gue sebenarnya orang yang dominan. Ya kalau gue dis gue paling strong gitu ya, karena dominan dan influence gue kuat banget gitu kan. Dan ketika gue tahu bahwasannya, oh gue ini orang yang kurang mendengar gitu. Lo kalau lo tanya ke manajer-manajer aku di Eastern gitu atau di Jabar atau di pusat, Bang Abi tuh selalu bertanya berulang-ulang. Iya, karena memang ketika lu ngasih tahu gua selalu menyerang dengan pikiran gua. Jadi all ears yang gua bilang, wah, gua giving all ears. Bullshit ya. Itu gua lagi belajar gitu mendengar. Nah, ketika lu tahu kelemahan lu, itu baru apapun frameworknya itu tadi yang bisa Tian bilang DISC atau apapun itu baru bisa lu lu pelajari ya. Apapun itu, yang pasti lu harus kenali diri lu sendiri dulu, baru bicara dis. Terus kalau bukunya apa, gua sangat sarankan ya kalau di kawan-kawan staff sama supervisor, lu baca bukunya Dale Carnegie yang pernah gua sharing sebelumnya ya. How to Win Friends and Influence People. Kemarin gue lihat Yuda kasih beberapa buku ke timnya. Kalau nggak salah dapat si Rian atau si Pajar tuh ya, How to Win Friends and Influence People gitu. Itu bagus ya. Nah kalau lu udah jadi manajer itu nanti bukunya Julie Juo, Becoming a Manager gitu. Itu termasuk buku ya manajemen tapi bicara psikologis karena Julie Juo ya kalau lo googling namanya Vice President Product Design-nya Facebook, orang kesayangannya Mark Zuckerberg, si Julie Zuo itu, dan dia menuliskan bukunya itu karena kegamangannya bagaimana tiba-tiba dari staf biasa jadi manajer dan ngelit orang tuh gimana gitu, leadership gimana, mentalnya dia, psikologisnya dia itu diceritakan. Nah, kemudian buku Jack Well Winning itu kalau lu jadi manajer atau kira-kira pengen jadi manajer itu buku bagus untuk lu belajar how to manage dan leadership dan juga psikologis. Hiring people, kenapa 4E 1P itu jadi penting gitu. Itu kira-kira seperti itu. Itu Jinan, gua sampai akhir juga ini ya, udah 9:25. Kebanyakan. Dimanfaatkan maksimal ya Bang Abi waktunya. Dimanfaatkan maksimal kayak ini. Baik, terima kasih Mas Tian pertanyaannya. Jadi tadi kata Bang Abi mungkin bisa dimulai dari buku How to Win a Friend and Influence People ya, Mas Tian. Habis ini langsung beli ya Ya. ke Gramedia ya, Mas. Oke, Ini Mbak baik. Armel nih, good. Mbak Armel nih, good nih. Next search dong tentang bacaan service. Oh iya ya, nanti gua sharing tentang bacaan service. Oh, boleh boleh. Yes. Ntar gua Oke, Ibu. cari ya. Nanti kita Ibu. sharing-sharing buku yang terkait service ya. Baik, kakak-kakak, sayang sekali lagi seru banget. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Bang Abi untuk sharingnya hari ini yang berjudul Leaders Thank you. are Readers. Nah, jadi kakak-kakak seperti yang tadi Bang Abi bilang bahwa sebenarnya baca buku itu bukan tentang apa yang kamu baca, tapi tentunya dari baca itu nantinya kita akan membangun kebiasaan ke depannya yang tentunya membaca buku itu tidak merugikan ya kakak-kakak. Di sini membaca buku itu selain membuka wawasan, melatih otak, melatih daya pikir kritis, tentunya ini juga memberi
ruang untuk kita refleksi ya Bang Abi. Di Betul, sini betul, betul, juga betul. dari membaca Banget. buku kita bisa berimajinasi ke depannya. Jadi membaca buku itu adalah sesuatu yang seru ya Bang Abi. Makanya Bang Abi Ya, juga betul. seminggu satu buku. Nah, baik kakak-kakak. Nah, untuk acara Iseng Ngaryong ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi kakak yang sudah meramaikan acara hari ini dan tentunya mohon maaf karena acara pada hari ini perdana ya kakak-kakak jadi terdapat beberapa miss dan juga beberapa kesalahan. Mohon dimaafkan kakak-kakak. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Dan tentunya kita spill-spill tipis nih. Kira-kira siapa ya artis Iseng Ngaryong besok? Ada yang tahu kakak? Oke, nggak ada yang tahu nih pasti, karena Iseng Ngariung besok akan dihadiri oleh Bang Ganjang. Wih, tepuk tangan Oke, untuk gantian. nanti mungkin kalau misalnya Bang Ganjang hadir offline, kameranya agak dinaikin ya, karena kan nanti saya ngobrolnya agak dengar nih susah. Aman Jinan, kita naikin sukan Bang Ganjar. Oke, siap. Nanti Bang Ganjang duduknya kursinya lebih pendek ya kalau bisa, biar kelihatan nih kakak-kakak Iseng. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih juga bagi kakak-kakak yang mewujudkan Isengariung ini. Tentunya kita akan bertemu Thank you di semuanya. Isengariung yang akan datang bersama Bang Ganjang. Saya Jinan, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.